teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai kebutuhan asupan nutrisi pada ibu hamil di trimester pertama. Let's go! Trimester pertama adalah masa yang krusial pada ibu hamil, di mana asupan nutrisi yang tepat akan membantu membangun kesehatan yang optimal pada janin dan juga memastikan kesejahteraan pada ibu hamil. Pada trimester pertama, ibu hamil membutuhkan nutrisi untuk membangun fondasi kesehatan janin, terutama asam folat untuk perkembangan otak dan juga sumsum tulang belakang, serta protein untuk pembentukan sel tubuh bayi. Penting juga untuk mencakupi zat besi untuk mencegah anemia dan juga kalsium untuk tulang dan gigi janin. Pastikan untuk mengkonsumsi berbagai makanan sehat seperti sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, ikan, dan juga produk susu yang telah dipasteurisasi. Mengapa sih trimester pertama sangat penting? Yang pertama, fase pembentukan organ vital. Minggu ke-1 hingga minggu ke-13 adalah periode pembentukan organ vital janin secara cepat, termasuk otak, jantung, dan juga sumsum tulang belakang. Proses ini membutuhkan asupan nutrisi yang sangat spesifik. Yang kedua, pencegahan cacat lahir. Nutrisi memadai, terutama asam folat pada masa ini sangat penting untuk mencegah risiko cacat lahir seperti cacat tabung saraf dan kelainan pada jantung. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh langsung pada perkembangan. Kondisi gizi dan kesehatan ibu secara langsung mempengaruhi kecepatan dan kualitas perkembangan sel serta organ janin. Kekurangan gizi bisa berdampak permanen pada tumbuh kembang janin. Kali ini kita akan membahas tentang nutrisi utama yang harus dipenuhi di trimester pertama. Tahukah kalian, di trimester pertama kehamilan, janin mulai membentuk organ seperti otak, jantung, dan tulang belakang. Makanya asupan nutrisi di masa ini harus benar dijaga loh. Ada 4 nutrisi utama yang harus dipenuhi. Pertama, asam folat yang berfungsi mencegah cacat tabung saraf dan resiko bayi lahir prematur. Kedua, zat besi yang membantu mencegah anemia dan mendukung pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, protein penting untuk pertumbuhan jaringan dan organ tubuh janin. Dan yang keempat, kalsium dan vitamin D yang berperan dalam pembentukan tulang, gigi, dan menjaga kekuatan tulang ibu. Sumbernya bisa didapatkan dari sayuran hijau, telur, daging, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dengan pemenuhan gizi yang seimbang sejak awal kehamilan, kesehatan ibu dan janin bisa dijaga dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang folat, nutrisi kunci dari awal kehamilan yang sering disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Folat sangat penting dikonsumsi bahkan sejak masa prakehamilan, yaitu saat ibu mulai merencanakan kehamilan. Zat ini membantu melindungi janin dari resiko cacat tabung saraf dan memastikan perkembangan otak berjalan sempurna. Sumber alami folat bisa kamu temukan di sayuran hijau gelap seperti bayam dan brokoli, juga di kacang-kacangan, biji-bijian utuh, serta buah jeruk. Kalau ibu kekurangan folat, resikonya bisa serius, seperti ansefali, yaitu gangguan perkembangan otak, dan spina bifida, yaitu cacat pada tulang belakang, serta resiko berat lahir rendah. Jadi pastikan asupan folat cukup sejak awal agar janin tumbuh sehat dan kuat. Di sini kita juga akan membahas terkait protein berkualitas untuk pertumbuhan janin. Jadi, protein adalah blok bangun kehidupan. Memastikan asupan protein yang cukup dan berkualitas adalah potensi untuk pertumbuhan sel dan jaringan yang pesat di trimester pertama. Contoh jenis protein yang pertama adalah protein hewani lengkap, yaitu sumber terbaik termasuk telur karena mudah dicerna, kemudian ikan rendah merkuri seperti salmon dan tuna kalium muda, kemudian daging ayam tanpa kulit, dan hindari daging mentah atau setengah matang. Yang kedua adalah protein nabati, seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan menyediakan protein, serat, dan nutrisi penting lainnya. Ini juga pilihan baik jika mual menghalangi konsumsi daging. Dan yang ketiga adalah meringankan morning sickness, yaitu mengkonsumsi protein dalam porsi kecil dan sering dapat membantu menstabilkan gula darah dan meredakan gejala mual dan muntah, seperti morning sickness yang umum terjadi.
selanjutnya kita akan membahas tentang nutrisi pada ibu hamil trimester pertama. Yang pertama, sudah pasti ibu hamil memerlukan sayur-sayuran, yang kedua buah-buahan, terus yang ketiga biji-bijian, dan yang keempat susu dan yogurt. Di masing-masing sayuran, buah-buahan, bijian, dan susu mengandung protein, folat, protein nabati, protein hewani, dan kalium. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam tips praktis memenuhi nutrisi trimester pertama. Mengatasi mual dan kelelahan sambil memastikan asupan gizi cukup bisa menjadi tantangan. Terapkan tips berikut. Yang pertama, porsi kecil. Konsumsi porsi kecil tapi sering atau setiap 2-3 jam untuk mengatasi mual dan muntah. Perut kosong justru memperburuk mual. Jauhi makanan mentah seperti sushi, telur setengah matang, dan produk susu yang tidak dipasteurisasi untuk menghindari infeksi listeria atau toksoplasmosis. Yang kedua, hidrasi. Hidrasi makanan atau berminyak yang dapat memicu rasa mual, dan meminum air putih, jus, buah, atau air kaldu yang cukup sepanjang hari untuk mencegah dehidrasi atau mengatasi sembelit. Selanjutnya itu konsultasikan secara rutin dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan jenis dan dosis suplemen yang tepat, atau terutama asam folat dan zat besi. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam vitamin dan mineral. Pendukung lainnya selain folat dan protein, ibu hamil juga membutuhkan vitamin dan mineral lainnya untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Apa saja yang penting? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah vitamin A, bisa dari wortel, ubi jalar, dan sayuran hijau. Yang selanjutnya itu ada nutrisi. Ini penting untuk perkembangan janin, tapi perlu diingat, hindari suplemen vitamin A dosis tinggi karena bisa berisiko zat besi. Zat besi banyak ditemukan dalam daging merah, tanpa lemak, dan hati ayam. Ini sangat penting untuk mencegah anemia, definisi besi yang sering dialami ibu hamil. Yang kedua, anemia. Anemia bisa menyebabkan kelelahan ekstrim dan meningkatkan risiko persalinan prematur. Yang ketiga, ada vitamin C. Sumbernya adalah buah-buahan, stroberi, paprika, dan dapat membantu penyerapan zat besi dan mendukung pembentukan. Yang selanjutnya ada kolagen, serta membantu menjaga kesehatan gusi. Dan selanjutnya ada kalsium, bisa didapatkan dari susu, yogurt, dan keju. Kalsium sangat penting karena janin mengambilnya dari cadangan tubuh ibu. Dan selanjutnya ada asupan. Asupan cukup akan mencegah pengerosan dalam tulang dan ibu membantu pertumbuhan tulang janin secara optimal. Kombinasi dari vitamin A, C, dan zat besi dan kalsium akan membantu ibu tetap sehat selama kehamilan dan menunjang tubuh maksimal. Pastikan semuanya terpenuhi dari sumber makanan alami yang aman. Selanjutnya kita akan membahas terkait kurangnya nutrisi di trimester pertama, yaitu investasi gizi yang buruk di awal kehamilan memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Dan yang pertama, cacat bawaan serius. Gizi buruk di awal kehamilan dapat menyebabkan cacat bawaan serius, seperti cacat tubuh saraf, yaitu misalnya spima bifida akibat kekurangan asam folat, dan juga bibir sumbing karena kurangnya vitamin B, dan penyakit jantung bawaan. Dan yang kedua, gangguan tubuh kembang. Janin yang kekurangan gizi beresiko lahir dengan berat badan rendah yang selanjutnya mengakibatkan resiko masalah kesehatan kronis di kemudian hari. Dan yang ketiga, komplikasi kehamilan, yaitu anemia pada ibu hamil akibat kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan kronis, meningkatkan resiko infeksi dan komplikasi bersalin termasuk kelahiran prematur. Kesimpulannya, nutrisi tepat, janin sehat, ibu bahagia. Nutrisi yang tepat dan seimbang di trimester pertama bukanlah sekedar kebutuhan, melainkan investasi kritis untuk kesehatan jangka panjang buah hati sang ibu. Yang pertama yaitu prioritaskan kualitas. Pilih makanan yang kaya akan protein, mineral, serat, vitamin setiap hari. Kemudian upayakan untuk mengutamakan makanan utuh dibandingkan makanan olahan. Yang kedua yaitu keteraturan dan konsultasi. Ibu diharapkan untuk tetap menjaga pola makan dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan anjuran dokter dan melakukan konsultasi medis untuk memastikan kehamilan yang optimal dan baik. Kemudian yaitu ketiga adalah masa depan yang optimal. Dengan memberikan yang terbaik bagi tubuh ibu hari ini, ibu dapat memberikan yang terbaik pula bagi kecerdasan dan kesehatan ibu hari.
Mari jaga asupan sejak trimester pertama. Karena dari ibu yang sehat terlahir generasi yang kuat dan cerdas. Gizi yang baik di trimester pertama bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan sang buah hati. Trimester pertama adalah awal hidup yang baru. Pastikan setiap nutrisi terpenuhi agar ibu dan bayi Tumbuh sehat bersama.